bagaimana kabarnya? Baik? Ya, kita bertemu dengan Ibu Nikomang Alit Asisri Nari. Tahu kan? Guru seni budaya. Ibu mengkhususkan tentang seni tari karena dalam seni budaya ada 4 aspek ya. Seni tari, seni musik, seni teater, sama seni rupa. Tetapi Ibu di sini menekankan pada seni tari ya. Bagaimana? Kita akan memulai dengan pembelajaran seni tari. Ikuti dulu ke pembelajaran seni tari. Oke? Nah. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Alit Asisri Nari tentang pembelajaran seni budaya, yaitu berkreasi. Berkreasi karya tari dari karya seni bentuk lain. Ya, ingat itu, berkreasi tari dari karya seni bentuk lain. Kita membahas tentang tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajarannya di sini, tujuan pembelajarannya untuk kelas 10 ya. Yang pertama itu ada 4 macam ya tujuan pembelajarannya. Pertama, kalian harus mengerti tentang memahami tema tari berdasarkan ruang rangsang visual. Rangsang visual kan? Sudah tahu kan bagaimana rangsang visual yang kalian ketahui mengenai tentang tema. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis tentang tema yang ada pada video yang kalian ketahui. Kemudian yang ketiga, mengenai menentukan. Kalian harus bisa menentukan tema seperti apa yang akan kalian pakai dalam sebuah berkarya tari. Yang keempat itu mencipta gerak sederhana saja berdasarkan tema yang sudah kalian ketahui dan tema yang sudah kalian pilih. Seperti di sini, tema itu ada 2 dalam tari. Tema itu ada 2 ya, bisa dimengerti ya. Tema tari ada 2, yaitu yang pertama adalah tema literal, yang kedua tema non literal ya. Ini tema literal adalah tema yang susunan tarinya digarap dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti cerita, legenda, dongeng, dan bisa juga sejarah. Dalam pembuatan karya sederhana, gerak yang sederhana, kalian harus memilih tema literal kalau kalian memilih tema literal. Tapi kalau tidak, boleh tema yang lainnya. Karena yang kedua adalah tema ini legenda ya. Ini seperti legenda itu Dutung Besarung. Kalau cerita ya bisa cerita Sangkuriang bisa. Kalau di Bali seperti cerita Mensuge, Mentiwas, itu bisa kalian angkat sebagai tema literal ya. Kemudian nih contoh-contoh tema literalnya seperti ini. Kalian bisa membuat gerakan sederhana sesuai dengan tema literal kalau yang tema literal kalian pilih. Nah, kemudian yang kedua adalah tema non literal. Kalau tema non literal seperti apa? Itu semata-mata tarian yang dibuat berdasarkan penggarapan yang menonjolkan keindahan saja. Ya, keindahan. Tidak hanya mempunyai cerita seperti yang literal. Kalian kalau memang menggarap sebuah gerak harus menggunakan non literal itu sesuai dengan keindahan saja. Seperti gerak murni itu kan dia menonjolkan keindahan saja, tapi dengan unsur-unsur gerak yang ada seperti di sini ada ya ruang, harus ada unsur ruangnya. Kemudian waktu, harus ada unsur waktunya, dan yang ketiga adalah tenaga. Apa itu ruang? Kalian udah tahu kan? Tahu belum? Kalau belum nanti Ibu sampaikan. Ini ruang. Ruang dalam tari adalah hal yang ada di dalam sekitar penari, yang memberikan ruangan gerak pada komposisi tarinya. Seandainya kalian membuat sebuah gerakan yang sederhana, harus dipikirkan ruang antara penari yang satu dengan penari yang lainnya. Jangan sampai mepet-mepetan, jangan sampai lenggang, karena itu semua ada kesannya. Sehingga kalau membuang ruang luas, kesannya kita
kita akan ada kebebasan. Kalau memakai ruang sempit nanti kelihatannya tertekan, sehingga kalian dalam membuat sebuah gerakan harus bisa menentukan ruang juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian waktu. Waktu kalian harus bertemu dengan tempo, yaitu bagian elemen waktu, durasinya seperti apa, itu gerakannya dengan tempo, kecepatan, ritmenya seperti apa. Nah, itu harus kalian tampilkan nanti dalam sebuah pembuatan gerak, karena sesuai dengan tempo. Ketukannya seperti apa? Kalau menggunakan tempo cepat atau lambat atau sedang, itu bisa kalian pilih dalam pembuatan gerak sederhana. Terus yang ketiga itu tenaga. Dalam tenaga tari itu berkaitan dengan penggunaan kekuatan fisik. Misalnya kalian akan menghasilkan suatu gerakan yang lemah lembut, itu bisa di dalam sebuah tenaga. Gerakan yang kuat seperti apa? Nanti kalian juga bisa akan membuat sebuah gerakan tentang gerak yang kekuatannya di dalam fisik. Gerak yang mempunyai kekuatannya sangat lemah, itu kalian bisa dipergunakan dalam pembuatan sebuah karakter. Ya, bisa dimengerti ya? Hanya sampai di sini dulu kita membahas tentang tema yang ada di buku Pembelajaran Berkreasi dari Bentuk Lain. Ya, contoh-contoh non literal. Nih bisa dilihat di sini ya. Ini kan gerakan sederhana saja, gerakan yang menampilkan keindahan saja, tidak mempunyai makna. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya. Om Santi Santi Santi.